Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Jabbar dengan NIM 1825040001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai proyek yang akan kami buat. Jadi yang pertama adalah tujuan pembuatan alat yang akan kami buat. Beriring dengan kondisi geografis di Indonesia, yaitu beriklim tropis dan musim kemarau. Jadi alat yang kami buat berfungsi pada saat musim kemarau ataupun sering terjadi pada kasus di lingkungan sekitar kita. Misalnya terjadi kerusakan pada AC, kipas angin, dan lain-lain. Jadi alat ini hadir dalam rangka mengurangi kelemahan tersebut. Karena alat ini memakai saklar otomatis yang dimana prinsip kerjanya pada saat suhu suatu ruangan naik atau panas, maka otomatis kipas akan bekerja. Kemudian komponen-komponen yang kami butuhkan, yaitu yang pertama adalah Arduino Nano. Arduino Nano merupakan salah satu papan pengembangan mikrokontroler yang berukuran kecil, lengkap, dan mendukung penggunaan breadboard-nya. Adapun pengendalian mikrokontroler single board yang bersifat open source kemudian dirancang untuk memudahkan penggunaan dalam berbagai bidang. Adapun fungsi Arduino Nano untuk mempercepat dan mempermudah dalam pembuatan sistem kontrol baik secara otomatis maupun instrumentasi. Kemudian yang kedua yaitu sensor FIR. Sensor FIR merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya pencarian sinar inframerah. Sensor FIR bersifat pasif. Artinya, sensor ini tidak memancarkan sinar inframerah, tetapi hanya menerima radiasi sinar inframerah dari luar. Sensor ini biasanya digunakan dalam perancangan detektor gerak berbasis FIR, di mana jika ada pergerakan maka akan terjadi perubahan pembacaan pada sensor. Baik, itulah presentasi yang akan saya sampaikan pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisul Sukarmandar dengan NIM 182504008. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami masih membahas tentang komponen-komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan alat. Komponen selanjutnya yaitu sensor suhu atau yang bisa disebut IC LM35 merupakan IC yang berfungsi untuk mengetahui temperatur suatu objek atau ruangan dalam bentuk besaran elektrik atau sesuai dengan fungsinya. Pada alat kami ini komponen IC LM35 berfungsi sebagai sensor suhu. Komponen yang keempat itu adalah modul relay. Relay ini menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar, sehingga dengan arus listrik yang kecil atau power dapat mengantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Untuk komponen yang kelima itu kita membutuhkan kipas. Yang selanjutnya atau komponen yang keenam adalah breadboard, dan ketujuh kabel sebagai jumper. Mungkin itu saja yang saya sampaikan mengenai komponen-komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan alat. Baiklah, saya akan membahas tentang input dan output dari rangkaian kami ini. Dalam rangkaian kami ini, kami memakai dua input, yaitu LM35 dan sensor FIR, di mana LM35 ini berfungsi sebagai detektor suhu dan sensor FIR berfungsi untuk mendeteksi apakah ada seorang manusia dalam suatu ruangan. Kemudian untuk pemrosesnya kami menggunakan Arduino Nano, dan output dari alat kami ini adalah kipas, yang dimana kipas ini akan berputar bila kedua input terpenuhi. Adapun prinsip kerja dari alat kami, prinsip kerja alat ini mengadopsi prinsip kerja gerbang logika N, yang dimana kipas atau pendingin ruangan hanya akan bergerak
apabila dua syarat terpenuhi, yaitu bila sensor suhu mendeteksi suhu ruangan melebihi ambang batas suhu yang telah kita tetapkan, dan sensor tidak mendeteksi adanya manusia dalam ruangan. Dan jika salah satu atau kedua syarat tidak terpenuhi, maka otomatis kipas tidak akan bisa bergerak. Oke, terima kasih. Baiklah, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang skema rangkaian seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya mengenai komponen-komponen yang disusun untuk pembuatan alat. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana skematik alat yang kami buat. Dalam seperti yang kita lihat di skema yang telah kami buat, di sini kami membuat 3 warna kabel untuk mempermudah penjelasan. Untuk penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi kabel berwarna hijau. Seperti yang kita lihat pada rangkaian, kabel warna hijau berfungsi sebagai ground. Kedua adalah kabel yang berwarna biru, yang dimana kabel berwarna biru di sini berfungsi sebagai pemasok tekanan, dalam hal ini 5 volt. Dan yang ketiga, kabel berwarna merah. Kabel merah di sini berfungsi sebagai penginput data dari Arduino Nano ke komponen yang akan digunakan.